Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, NIM 23060200003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengangkutan pada hewan dan manusia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kapitas Selekta IPA yang diampu oleh Ibu Feni Widianti, Magister Pendidikan. Sebelumnya, dalam materi ini terdapat peta konsep, yaitu pengangkutan pada hewan dan manusia, akan membahas mengenai peredaran darah, sistem terbuka dan sistem tertutup, kemudian sistem transportasi pada vertebrata, sistem transportasi pada invertebrata, serta sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama itu latar belakang dipelajarinya materi ini, yaitu Quran Surat An-Nur ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum may yamshi 'ala batnihi wa minhum may yamshi 'ala rijlayn wa minhum may yamshi 'ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha'. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul 'azim. Di sini dijelaskan bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan seperti apa adanya. Dan dalam pandangan Islam sendiri disebutkan bahwa semua hewan diciptakan dari air, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Quran Surat An-Nur ayat 45 tadi. Selanjutnya, apa sih itu sebenarnya sistem transportasi atau sistem sirkulasi pada hewan? Sebenarnya sistem transport atau sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi pada hewan yaitu sistem organ yang berfungsi menghubungkan organ-organ pertukaran dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh. Pada organisasi tingkat rendah belum memiliki sistem sirkulasi yang khusus, misalnya pada amoeba dan paramecium, sirkulasi bahan-bahan metabolisme serta sisa-sisa metabolisme dilakukan dengan aliran sitoplasma. Sedangkan pada hewan tingkat tinggi diperlukan sistem sirkulasi yang khusus yang dapat menjamin adanya pergerakan cairan ke seluruh tubuh secara cepat. Pada gambar ini adalah gambar dari sistem organisasi tingkat rendah, yaitu pada amoeba. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah yang pertama yaitu membahas mengenai sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka umumnya hampir tidak berwarna, walaupun mengandung pigmen pernafasan berupa hemoglobin, hemosianin, ataupun jenis lain yang terlarut di dalamnya. Sel-sel darah ini bersifat amoeboid, dan jantung beberapa arthropoda masih sangat sederhana dan dianggap sebagai pelebaran pembuluh saja. Bisa dilihat dari gambar ini. Ini adalah bentuk sistem peredaran darah terbuka, di mana jantung menuju ke badan, kemudian dari badan lanjut lagi kembali ke jantung. Kemudian yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah tertutup ini, alat peredarannya terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh-pembuluh darah. Jantung berfungsi sebagai alat pompa darah yang terdiri atas serambi dan bilik. Keduanya dipisahkan oleh katup yang mencegah adanya arus balik. Kemudian sistem peredaran darah tertutup ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah tunggal dan sistem peredaran darah ganda. Pada gambar ini dapat dilihat sistem peredaran darah tertutup, di mana di sini terlihat perbedaan antara sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Di sini memiliki sistem yang tertutup. Kemudian sistem peredaran darah tunggal dan sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah tunggal biasanya terdapat pada ikan, yang disebut sebagai peredaran darah tunggal karena darahnya hanya melewati jantung satu kali saja. Di sini dari peredaran darah tunggal pada ikan, jaringan tubuh menuju jantung, di sini ada bilik dan di sini ada serambi, kemudian menuju insang, kembali lagi ke jaringan tubuh dan kembali lagi ke jantung, begitu seterusnya. Sedangkan pada peredaran darah ganda, darah dari jantung mengalir ke paru-paru untuk bertukar oksigen, lalu kembali lagi ke jantung dan akhirnya disebarkan ke seluruh tubuh. Di sini terlihat gambarnya dari jaringan tubuh menuju jantung, kemudian dari jantung dialirkan menuju paru-paru, dari paru-paru kembali ke jantung, kemudian disalurkan ke jaringan tubuh. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai sistem transportasi pada vertebrata. Sistem transportasi pada hewan vertebrata adalah sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah dan kapiler darah.
Pada kapiler darah terjadi pertukaran zat makanan maupun udara. Sistem peredaran darah tertutup dapat dipengaruhi menjadi dua, yaitu peredaran darah tunggal dan peredaran darah ganda. Kemudian yang pertama yaitu ada Pisces atau ikan. Sistem sirkulasi pada ikan merupakan peredaran darah tunggal karena hanya satu kali melalui jantung dan dalam satu peredaran darah lengkap, yaitu dari jantung kemudian menuju insang, kemudian ke tubuh, kembali lagi ke jantung, begitu seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu amfibi. Peredaran darah pada amfibi contohnya yaitu katak yang memiliki peredaran darah ganda karena darah melalui jantung sebanyak 2 kali, yaitu pada saat peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Di sini adalah gambar dari jantung katak, di mana darah akan mengalir dari jantung, kemudian keluar menuju paru-paru, kemudian kembali ke jantung, kemudian kembali menuju tubuh, gitu seterusnya. Kemudian yang ketiga reptil. Sistem sirkulasi darah pada reptil termasuk sistem sirkulasi darah ganda, di mana jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu ventrikel kanan, ventrikel kiri, atrium kanan, atrium kiri, serta sebuah sinus venosus. Sistem sirkulasi reptil ini lebih maju dibandingkan dengan katak, di mana lebih terlihat di sini bagian-bagiannya lebih lengkap daripada milik katak tadi. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi pada aves ataupun burung. Pada peredaran darah pada burung ini hampir sama dengan peredaran darah manusia, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, di mana jantung pada burung memiliki bentuk dan cara kerja yang hampir sama dengan manusia, yaitu terdiri dari 4 ruangan yang berfungsi untuk memisahkan darah yang mengandung oksigen dengan darah yang membawa karbon dioksida. Yang kelima yaitu mamalia. Organ yang menjadi pusat peredaran darah pada mamalia yaitu jantung yang dibagi oleh 2 septum arteriorum dan septum ventricolorum pada sistem peredaran darah di mamalia ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai sistem transportasi pada invertebrata. Yang pertama contohnya yaitu porifera. Organisme ini belum memiliki sistem peredaran darah khusus, sehingga sistem sirkulasinya tergabung dengan sistem pencernaan. Pada porifera, oksigen masuk secara difusi melalui sel-sel di permukaan tubuhnya, sehingga pada porifera ini oksigen akan masuk dari luar tubuh langsung menuju ke dalam. Selanjutnya, di sini adalah bentuk-bentuk dari porifera berdasarkan jalan masuknya. Dibedakan menjadi 3 tipe saluran air, yaitu askon, sikon, dan lefkon. Selanjutnya askon. Askon yaitu tipe saluran air yang paling sederhana, yang lubang-lubang osiumnya dihubungkan dengan saluran lurus langsung menuju ke spermosol. Yang kedua yaitu sikon atau sipka, merupakan tipe saluran air yang lubang-lubang osiumnya dihubungkan dengan saluran yang bercabang-cabang yang berhubung langsung kepada spermosol. Yang selanjutnya adalah lefkon, yaitu tipe saluran air yang lubang-lubang osiumnya dihubungkan dengan saluran yang bercabang menuju rongga yang tidak berhubungan langsung dengan spermosol. Selanjutnya yang kedua ada salanterata. Pada salanterata ini juga belum memiliki sistem peredaran darah khusus, misalnya yaitu hidra, di sini adalah contoh hidra. Kemudian transportasinya dilakukan oleh sistem gastrovaskuler, yaitu saluran pencernaan yang berfungsi sekaligus sebagai alat pencernaan. Selanjutnya adalah Platyhelminthes. Pada Platyhelminthes ini contohnya yaitu Planaria, yaitu belum memiliki sistem peredaran darah khusus, namun menggunakan sistem gastrovaskuler hampir sama dengan makhluk yang lain tadi. Kemudian Nemathelminthes, yaitu film yang anggotanya adalah cacing gilik ataupun cacing tambang, memiliki rongga tubuh meskipun bukan rongga tubuh sejati, yang disebut sebagai rongga semu atau disebut juga pseudocelomata. Dan dia ini memiliki sistem sirkulasi dan transportasi, dan pertukaran zatnya ini terjadi secara difusi. Selanjutnya yaitu Annelida. Annelida yaitu cacing yang memiliki sistem peredaran darah tertutup dan memiliki hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Selanjutnya yaitu ada moluska. Pada moluska sendiri sistem peredaran darahnya disebut sebagai peredaran darah terbuka. Jantung terdiri atas ventrikel dan atrium, kemudian aorta interior, aorta posterior, serta tidak memiliki arteri serta vena. Selanjutnya yaitu yang ketujuh arthropoda.
Selanjutnya yang ketujuh yaitu artropode, yaitu sistem sirkulasi artropode memiliki jantung dan arteri sedangkan tidak memiliki vena. Contohnya yaitu belalang yang memiliki sistem peredaran darah terbuka. Karena darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah, maka darah kembali ke jantung melalui rongga-rongga pada tubuh. Alat transportasinya yaitu berupa pembuluh yang dapat berdenyut sehingga menyerupai jantung. Jadi, pembuluh itu disebut sebagai jantung pembuluh. Selanjutnya yaitu nomor 8, echinodermata. Sistem peredaran darah pada echinodermata umumnya tereduksi dan sukar diamati. Namun, echinodermata sendiri memiliki ciri khas khusus, yaitu adanya sistem saluran air semacam pompa hidrolik yang disebut sebagai sistem ambulakral. Sistem tersebut berfungsi untuk bergerak, bernafas, ataupun memangsa mangsanya. Kemudian, kita akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Berkenaan dengan sistem peredaran darah dan jantung ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Qaf ayat 16 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, apabila dilihat secara anatomi, urat leher yang dimaksud dalam Quran surat Al-Qaf ayat 16 yaitu vena jugular. Di sini adalah gambar dari vena jugular yang membawa darah dari bagian kepala dan leher untuk kembali lagi ke jantung. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembuluh ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Yang berwarna biru ini adalah yang disebut sebagai vena jugular. Selanjutnya, sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen utama, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Sistem peredaran darah pada manusia ini bersifat tertutup dan ganda. Kemudian darah. Darah telah dijelaskan dalam Al-Quran pada Quran surat Al-Infitar ayat 6-8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yang artinya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Penjelasan ayat tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di mana tubuh kita bertempur dalam melawan banyak virus, mikroba, serta bakteri. Beberapa di antara virus, mikroba, dan bakteri tersebut dicegah kerugiannya memasuki tubuh pada titik darah, yaitu cairan yang tidak pernah gagal dalam melakukan tugasnya. Darah mengetahui penyusun bahannya, kegunaannya, serta akan diedarkan kemana. Nah, komponen darah pada manusia sendiri terdiri dari 4 macam, yaitu sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit, plasma darah, serta keping darah atau trombosit. Di sini sel darah merah, kemudian sel darah putih, kemudian ada plasma darah, kemudian ada keping darah. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai jantung. Fungsi jantung sendiri yaitu memompa darah melalui pembuluh darah menuju seluruh tubuh, kemudian memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen, serta menerima darah dari seluruh tubuh, dan yang terakhir yaitu membantu membuang limbah sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Pada jantung sendiri terdiri dari arteri pulmonalis, kemudian ada serambi kiri, kemudian ada katup mitral, katup aorta, bilik kiri, arteri koroner, kemudian ada otot papiler, bilik kanan, pembuluh darah balik kava bawah, serambi kanan, kemudian ini ada katup trikuspid, di sini ada katup pulmoner, kemudian di atas sini adalah pembuluh darah balik kava atas, kemudian ini adalah aorta atau pembuluh darah yang paling besar. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Dalam pembuluh darah ini yaitu saluran tertutup yang bercabang-cabang yang fungsinya itu mengalirkan darah menuju luar jantung ataupun kembali ke jantung. Di sini pembuluh darah utama ada 3, yaitu pembuluh arteri, kemudian pembuluh vena ini, dan yang kecil-kecil ini disebut sebagai kapiler darah. Selanjutnya
peredaran darah pada manusia, yaitu peredaran darah ganda dan tertutup. Peredaran darah kecil secara singkat yaitu darah dari jantung menuju paru-paru, dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan urutannya secara lengkap yaitu dari belik kanan, kemudian arteri pulmonalis atau CO2, kemudian menuju paru-paru, kemudian vena pulmonalis dan kembali ke serambi kiri. Selanjutnya peredaran darah besar secara singkatnya yaitu jantung, seluruh tubuh berarti tubuh atas dan tubuh bawah, ada yang ke tubuh bawah. Kemudian kembali lagi ke jantung, sehingga urutannya yaitu begini. Nah, kemudian kembali ke paru-paru ke jantung lagi. Jadi kalau lewat yang bawah berarti jantung, keluar ke seluruh tubuh, ke paru-paru, kemudian ke jantung. Nah, urutannya yaitu bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, kecuali paru-paru, kemudian vena cava superior, atas dan bawah, kemudian ke serambi kanan, kembali lagi ke sini. Di sini dapat dibedakan yang berwarna merah ini daerah yang banyak mengandung oksigen, yaitu darah yang membawa oksigen. Kemudian yang berwarna biru ini adalah daerah yang banyak mengandung karbon dioksida. Selanjutnya kita menjelaskan mengenai kelainan pada sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini terjadi apabila arteri koronaria tidak dapat mensuplai darah yang cukup kepada otot-otot jantung. Apabila otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot tidak akan berkontraksi sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Letaknya di sini arteri koronaria. Jika terjadi penyumbatan, di sini adalah biasanya disebabkan oleh lemak sehingga menyumbat suplai darah yang masuk ke jantung. Akibatnya otot-otot pada jantung tersebut menjadi lemah sehingga jantung menjadi kemungkinan menjadi gagal jantung. Kemudian selanjutnya yaitu ada anemia, yaitu kelainan yang disebabkan karena kurangnya hemoglobin atau sel darah merah yang terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Anemia juga dapat disebabkan karena terjadinya pendarahan yang hebat. Pada sel darah yang normal, di sini terdapat pink darah, kemudian ada darah putih dan darah merah. Kemudian pada penderita anemia, sel darah merahnya itu sedikit sehingga mengakibatkan kekurangan sel darah merah atau yang biasa disebut sebagai anemia. Nah, pengobatannya bisa dengan meminum pil penambah darah ataupun dengan konsumsi zat-zat makanan yang mengandung banyak hemoglobin, contohnya yaitu bayam. Kemudian yang ketiga ada varises. Varises yaitu merupakan suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi pada daerah kaki. Nah, di sini pada daerah ini kemungkinan terjadi varises, yaitu ketika vena ini vena yang biasa, kemudian ini vena yang sudah mengalami pelebaran dan terpuntir. Karena mengalami pelebaran, kemudian mereka akan berdesak-desakan di sini, kemudian akhirnya menjadi seperti ini. Biasanya terjadi pada orang tua atau pada orang yang terlalu lama duduk. Selanjutnya, di sini ada miskonsepsi pengangkutan pada hewan dan manusia yang sering terjadi ketika pembelajaran, di mana banyak yang mengira bahwa yang pertama seluruh pembuluh arteri mengangkut darah bersih. Padahal sebenarnya seluruh pembuluh arteri itu mengangkut darah bersih kecuali pada arteri pulmonalis yang mengangkut darah kotor yang berasal dari jantung. Kemudian yang kedua, menurut banyak orang seluruh pembuluh vena mengangkut darah kotor, padahal yang sebenarnya seluruh pembuluh vena mengangkut darah kotor kecuali pada vena pulmonalis yang mengangkut darah bersih. Jadi nomor 1 dan 2 ini saling berhubungan, di mana ada pengecualian ketika darah menuju ataupun keluar dari paru-paru. Ketika darah akan menuju paru-paru, maka arteri justru mengangkut darah yang kotor, sedangkan setelah dari paru-paru, vena itu justru mengangkut darah yang bersih atau mengandung oksigen yang banyak.
Kemudian miskonsepsi selanjutnya yaitu katup tricuspidales terletak di antara ventrikel kiri dan atrium kanan. Padahal sebenarnya katup tricuspidales terletak di antara ventrikel kanan dan atrium kiri. Kemudian miskonsepsi selanjutnya yaitu plasma darah berperan dalam pengangkutan oksigen, sedangkan yang benar yaitu plasma darah berperan dalam pengangkutan nutrisi dan tidak hanya oksigen saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga berkenan dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.